Mukaddimat. Waqila li Ibrahim Nomor 129. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lan dikatakan li Ibrahim maring Ibrahim. Ar-rajulu utawi ana wong lanang yuaidu. Iku janjeni sapa rajul ar-rajula ing wong lanang sejene, wong lanang liyane. Almi ada ing siji janji. Fala yaji unuli ora teko sapa rajul. Kala ngucap sapa rajul sapa Ibrahim yang taziru nunggu sapa rajul hu ing rajul si A nunggu si B ila ayadkhula tumeka maring yen mlebu masuk waktu salati apa waktu salat alati taji kang teko apa salat wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wa'ada iku ing dalem nalikane janji sapa Kanjeng Rasul wa dan ing siji janji kala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi asa ing kata-kata asa mudah-mudahan wa kana lan ana sapa Ibnu Mas'udin iku layak itu ora janji sapa Ibnu Mas'ud wa dan ing siji janji illa wa yaqulu angin ngucap sapa Ibnu Mas'ud insyaallah ing kata-kata insyaallah lamun mengersakaken sapa Allahu Allah. Jadi insyaallah itu sudah bawa-bawa nama Allah ya tentu iktikadnya iktikad tegas untuk menepati janjinya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sampai kamu berkata nanti besok saya akan melakukan ini. Manusia itu halangannya banyak. Kadang ingin melakukan menepati belum tentu ada harapan tapi belum tentu ia tercapai. Jadi wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali memastikan apa yang terjadi besok. Mesti bawa insyaallah. Tapi insyaallah itu iktikadnya iktikad baik. Membawa-bawa nama Allah tentu dia nggak boleh sembarangan kan. Kalau sudah bawa-bawa nama Allah tidak boleh sembarangan. Ya ini yang terjadi bawa-bawa Allah tapi bukan untuk ditepati. Kamu siap ya? Insya Allah. Maksudnya insya Allah saya tidak siap. Maksudnya insya Allah tuh. Maksudnya kamu siap ya besok datang ke sini? Insya Allah. Dibuat justifikasi untuk mengingkari janji. Nah ini kan berarti dosanya double itu. Satu, tidak mau menepati janji, bermalas-malasan, ingkar janji. Kedua, bawa-bawa nama Allah. Kalau sudah bawa-bawa nama Allah, nggak boleh main-main. Maka diantara wasiat Rasul itu kan An-nisa fa innakum istahlaltum furujahunna itu bismihi kan. Kalian itu menghalalkan perempuan-perempuan melalui atas nama Allah, mengatasnamakan Allah. Maka tolong jangan kamu bikin mencoreng-coreng nama baik Allah. Tidak boleh mencoreng-coreng Allah. Ya mesti Allah tetap mulia, yang hancur sebenarnya orangnya sendiri. Jangan udah bawa-bawa nama Allah, yang terjadi adalah memalukan, sikap memalukan. Itu kan namanya merusak citra Islam sendiri. Jadi insya Allah tuh artinya wah udahlah mau nepatin kek mau tidak kek ya kalau bisa sih nggak usah nepatin maksudnya gitu kan. Jadi mencoreng tuh sebenarnya. Kalau udah bawa nama Allah ya mesti serius. Kalau sudah bawa nama Allah mesti serius. Saya itu atas nama Allah insya Allah kalau Allah menghendaki. Berarti sudah mengatasnamakan, udah bawa nama Allah yang serius dong. Kalau sudah bawa nama Allah, tidak boleh tapla-taple, tidak boleh. Wahwa utawi qaul insyaallah, iku al-aulai kuluwi utama, kang luwih utama. Summa idza fahima, nuli ing dalam nalikane paham sapa wong. Ma'adzalikal jazmi ing dalam sertane mengkono mantap fil wa'di ing dalam janji. Fala buddha maka wajib ora kena ora. Moko ora kena ora minal wafa'i saking menepati, wajib menepati ini akhlak seorang mukmin, menepati janji itu. Menepati janji ini akhlak seorang mukmin. Jadi yang dibahas tentang pada juz ketiga ini
loh, tentang kejujuran, tentang menepati janji. Ini kan simbol-simbol keimanan semua ini nih. Tipikal keimanan. Kok di negara kita banyak orang Islam tapi banyak yang ingkar janji, banyak yang ucapannya ngibul, sikapnya sikap bohong. Itu menunjukkan negara Indonesia, negara kita ini, Indonesia Raya ini banyak orang beragama tapi yang iman sedikit. Banyak orang beragama yang beriman sedikit. Bukan tipikal-tipikal iman, ingkar janji itu kan. Kalau sudah musim kampanye, semua atas nama rakyat, semua atas nama Tuhan. Mereka disumpah atas nama Allah, mereka disumpah atas nama Tuhan. Ingkar janji. Itu bukan karakter orang iman. Apa yang terjadi? Agama rame di Indonesia. Agama rame. Pembangunan masjid di mana-mana. Bukan sekedar tambah banyak, semakin mewah juga. Masjid-masjid tambah bagus-bagus, semakin mewah-mewah. Yang terjadi ya seperti yang kita rasakan ini sudah. Ya terserah Anda mau merasakan gimana, Wong. Saya nggak usah cerita kan. Kita sama-sama orang Indonesia kok. Agama semakin rame. Masjid tambah banyak. Karakter iman Tambah sedikit. tambah ngawur. Yang jujur hancur. Yang nempati janji tinggal tepat janji. Kita bandingkan tuh negara Jepang, Selandia Baru, Swiss. Mereka ya entah agama sih nggak ada ya, barangkali syariat agama nggak ada. Ya, nggak ada syariat agama. Tapi karakter iman itu diaplikasikan di sana tuh. Orang Jepang kalau bilang jam 7 udah nggak ada istilah telat. Ini jam aja nggak dipakai kan. Jamnya jam karet kalau kita pakai. Nggak ada jamnya, wis pokoknya seenak-enaknya sendiri aja. Ketemu jam berapa? Janji jam 7, ya jam 8, jam 9 nggak apa. Kita ini terlalu jam karet. Orang iman gimana kita model kayak begitu? Keimanannya gimana? Orang Jepang, orang luar negeri, negara maju ya, nggak ada syariat. Di sana tidak ada. Ya kalaupun ada kan sedikit, jangan dihitung lah. Nggak usah dihitung lagi. An-nadir kal ma'dum. Jepang tuh orangnya agamanya apa kan? Jepang ada agamanya apa? Shinto. Nggak ngurusin agama mereka. Agama Shinto itu buat formalitas doang. Abang-abang lambe Lip service doang itu kan. Tapi aplikasi iman tuh mereka kerjakan. Aplikasi iman tuh mereka kerjakan. Aplikasinya apa? Sifat-sifat orang beriman mereka kerjakan. Ngomong ya jujur. Ini jualan daging sapi bilang. Ini jualan daging babi sudah. Kalau di kita Campur. daging cel, daging sapi campur. ini jualan daging sapi. Tapi ada aja oknum yang nggak bener tuh banyak. Dicampuri daging celeng. Susah kan? Kita kan keder, bingung kan? Ini bakso, ya ini salah satu lah. Tidak semuanya yang jujur juga ada. Tapi yang bohong, ya juga tidak sedikit. Ini makanan snack, makanan ringan buat camilan Sehat. Ternyata yang dibuat adalah makanan ternak. Makanan sudah kadaluarsa yang buat ternak layak cuma buat hewan dikasihkan buat manusia. Ini kan nggak jujur. Terus gimana? Mau gimana? Ini sambal tomat yang dibikin adalah sitrun, yang dibikin pewarna obat batik, kan? Yang dibikin bolet bosok. Tomat bos. Bolet bahasa Indonesia
Ubi. Ubi. Ubi busuk, Tomat busuk. tomat busuk, Cabai busuk. pepaya busuk, dilabeli sambal tomat. Saus tomat. Warnanya dibuat dari Batik. obat batik. Legal. Tidak semuanya, tapi yang begitu juga Banyak. ya kita rasakan. Kita nih pembunuhan di Indonesia kayaknya udah legal aja. Kayaknya udah legal. Bakso kasih aja borak, kasih aja formalin, legal. Ya artinya itu kan banyak. Tidak semuanya, sudah. Tapi model gitu banyak. Tuh. Makosidus syariahnya kemana? Makosidus syariahnya kemana? Nggak ada. Jadi agama iya, masjid tambah banyak, tuh, gaya-gaya agama tambah banyak, orang beragama tambah banyak di Indonesia. Tapi sifat-sifat keimanan belum tentu. Ketika sifat keimanan tidak ada, berarti kan yang ada sifat kemunafikan. Kalau sifat keimanan tidak ada, berarti yang ada kebalikan iman. Apa? Kemunafikan. Hasilnya gimana? Ya, kita rasakan masing-masing aja gimana rasanya. Nah, gimana rasanya? Ya beginilah. Di Jepang, ya, kita sendiri memang belum pernah main ke Jepang, tapi obrolan orang-orang yang pernah ke Jepang itu kan sering kita dengarkan, di mana-mana juga sering ada berita gitu kan. Orang Jepang tuh kalau janji mesti tepat. Etos kerjanya ya bagus. Jadi kalau sifat-sifat iman melekat, nah yaitu meskipun syariatnya nggak ada, lihat sendiri orang Jepang terhormat mana Indonesia. Punten, masyarakat Jepang dengan masyarakat Indonesia. Jepang. Bukan berarti kita anti nasionalisme lah ya. Lebih laku mana? Lebih puas mana? Memuaskan mana kerjanya orang kita dengan orang Jepang? Kalau kita jawab gitu dinamain, dituduhnya anti nasionalisme. Loh ya, bukan begitu. Bukan berarti anti nasionalisme inilah kita tuh akhirnya kan tidak kan. Ya keceluke kah? Keceluk apa? Terkenalnya nggak disiplin. Terkenalnya nggak disiplin. Kalau orang Jepang terkenalnya disiplin. Meskipun di sana tidak semuanya disiplin, ada aja yang males, pastilah di antara sekian banyak orang Jepang masa ya disiplin semua. Pasti aja ada yang males, tapi mereka terangkat semua derajatnya. Kalau udah made in Jepang, made in Jerman, tuh apalagi Jerman kan, Jepang aja udah bagus, apalagi Jerman. Kalau udah made in Jerman, udah jangan banyak tanya. Dosa kamu kalau suul adab kamu. Keistimewaannya apa made in Jerman? Suul adab. Kalau sudah made in Jerman nggak usah tanya-tanya. Pasti. Karena mereka jiwanya disiplin. Jiwanya itu ahkam. Memiliki kalau bikin sesuatu itu yang paling ahkam ya. Allah itu senang yang ahkam tuh. Yang paling yang paling bagus, yang paling bermutu. Ini kan sifat-sifat keimanan. Sifat-sifat keimanan. Yang memakai, yang melaksanakan siapa? Orang Jerman, orang Jepang. Meskipun di sana tidak semuanya orang itu disiplin, tapi kalau sudah nyebut Jerman, pasti bagus produknya. Terhormat semua. Punten, kalau kemudian di sini banyak santri ya punten, dalam satu wilayah rada-rada ke sana, itu kan banyak santri ya. Banyak santri tapi terkenal juga wilayah maling. Nah ini kan yang rusak siapa? Wilayah. Meskipun tidak semuanya maling, tapi banyak maling di situ, yang jatuh siapa? Agamanya. Semuanya. Namanya rontok, jangan kawin dengan orang sana. Orangnya banyak begitu. Banyak pencolengnya. Kan terjadi begitu kan?
Ada wilayah semacam itu, nggak usah nyebut nama, tapi kita di sini tahu kan. Tuh, kalau suatu wilayah namanya tercoreng, ya udah yang rugi semuanya. Yang rugi Semuanya. semuanya. Pare, kampung Inggris. Tidak semua orang Pare bisa bahasa Inggris, tapi semua orang Pare Dianggapnya bisa semua. dianggapnya udah bisa semua bahasa Inggris. Sarang, kampung santri. Meskipun tidak semua orang Sarang bisa ngaji toh, Iya. tapi semuanya terangkat. Terangkat. derajat. Kan begitu. Iya. Terus kampung batik. Apa semua orang terus bisa batik? Gitu. Tapi karena masyarakatnya terlatih batik, ya akhirnya terangkat namanya orang pengrajin batik. Iya kan? Nah, itu. Jepang, tidak semua orang Jepang disiplin, tapi namanya bagus. Nama mereka bagus. Itulah terhormat, mereka akhirnya terhormat karena punya mengamalkan sifat-sifat keimanan. Ya meskipun syariatnya nggak ada, kalau kita kan hobi terhadap syariat, syariatnya kita apa? Bikin masjid, ya yang banyak, yang mewah masjidnya. Tapi sifat-sifat keimanan nonsen misalkan. Ya udah seperti yang kita rasain gini-gini aja. Masjid tambah banyak, TKM yang saling yang rebutan, yang tukaran, yang berantem juga makin banyak. Keharmonisan tidak ada, tuh kan? Ya, nggak ada sudah. Agama semakin berkembang padahal. Nih, iya. Fala buddha minal wafa illa ayata azhara angin ento dadi angel apa wafa. Fa in kana lamun ana sapa wong indal waqti ing dalem nalikane janji, aziman iku wong kang bertekad ala yafia ing atase yen tok ora memenuhi sapa wong. Fa hadza maka utawi ikilah azmu adamil wafa. No, punya niat untuk tidak menepati, kok berani janji ya sekedar cari masa aja lah. Sekitar cari masa aja. Para masyarakat, para penduduk, para warga, kalau saya diangkat jadi kepala desa, ini jalan-jalan yang tadinya pada rusak, nanti kita perbaiki menjadi bagus semua. Jembatan-jembatan kita bangun, warga-warga yang bermasalah kesehatan kita gratiskan, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan kita lancarkan. Ya enaknya ngomong aja gimana? Amanah lah, amanah. Insya Allah. Udah gitu, insya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah bawa-bawa nama Allah kan. Bawa-bawa nama Allah. Tujuan bicara manis gitu, tujuannya sekedar cari masa. Fahadha maka utawi bicara manis tanpa ada tekad untuk melaksanakan. Huwa yohada iku alah annifaku, namanya kemunafikan. Di Indonesia subur kemunafikan itu, khususnya orang-orang ketika pada masa pilihan-pilihan politik itulah. Mau pilihan apa kek, ya ngomongnya manis semua, nggak ada yang pahit. Omongannya semua manis. Semua masyarakat akan sejahtera, petaninya, nelayannya, guru-guru honor. Terus siapa lagi? Rakyat jelata, semuanya akan hidup makmur, sejahtera semuanya. Pilih saya. Omongnya doang. Kemunafikan makin Banyak. wa qala dawu sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun utawi 3 perkara, 3 sifat, sikap. Man utawi sapa wong iku kan kunna iku lamun ono apa salah. Fihi iku ing dalem man, fahuwa moko iku utawi man munafiqun sudah. 3 perkara kok ada pada dia, maka dia munafik. Wa in somalan senajana puasa sapa man. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira. Orang munafik itu kelak di akhirat
berada di tingkatan terbawah neraka. Neraka. No. Orang kafir aja belum tentu masuk ke yang paling dalam begitu kan. Paling neraka syair, hawiyah, ya itu pun udah bahaya kan, sangat membahayakan sekali. Tapi kalau udah munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Paling dalam neraka. Jahat, kemunafikan itu jahat. Jadi munafik itu penyakit yang tidak kelihatan, ya bersih sih, kelihatannya bersih, tidak ada masalah, tapi mematikan. Kalau penyakit ini bahaya. Kalau penyakit itu penyakit kufur, ya itu masih kelihatan kan, kelihatan. Maksiat masih banyak kelihatan. Artinya bisa kita hindarilah. Orang Islam kita diajarkan semenjak kecil jangan nyembah berhala, ya udah kelihatan tuh berhalanya di sana. Kita jangan deket-deket, jangan nyembah-nyembah. Ya udah kan gitu kan, kelihatan. Kalau munafik, penyakitnya nggak kelihatan. Penyakitnya nggak kelihatan. Kayak virus, kalau udah virus kan bahaya. Dokter paling takut sama virus. Kalau orang awam kan nggak takut sama virus. Orang awam tidak takut kepada virus. Kenapa? Ya, nggak kelihatan. Orang awam tuh takutnya borok. Yang kelihatan jorok itu aja. Kalau ada orang kena borok, Koreng. jangan sampai amit-amit, jangan sampai saya kena penyakit borok. Orang awam kan gitu. Ya karena menjijikkan, kotor, kelihatannya jelek sekali. Itu orang awam. Paling takut penyakit borok. Penyakit borok. Tapi kalau orang yang ngerti kesehatan, yang ditakuti adalah virus. Kalau musuh itu musuh yang tidak kelihatan. Kalau borok sih masih kelihatan. Awas itu penyakit borok, jangan deket-deket. Nah itu kan kelihatan. Cara ngindarinya juga kelihatan. Begitulah dalam kemaksiatan dalam beragama. Orang yang awam takutnya penyakit itu penyakit agama, penyakit yang kasat mata. Penyakitnya telembuk. Telembuk itu WTS ya. Pelacur. Judi. Pelacuran. Kelihatan kan? Itu jangan sampai di tempat kita ada pelacuran. Sampahnya masyarakat. Ya itu juga emang penyakit. Tapi ada penyakit lebih ganas dari pelacuran. Kalau pelacuran udah tahu kotor, kita kan mau mendekat juga nggak mau kan. Udah tahu itu kotor, deket-deket kita udah idi, amit-amit kan. Tapi kalau udah penyakit kemunafikan, hindarinya gimana? Nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Kelihatannya bersih, kelihatannya sehat. Orang kena virus itu kelihatannya sehat. Tahu-tahu besoknya mati aja. Hari ini sehat, besok tiba-tiba mati, ya kena virus. Akibat kena virus. Orang kena borok, nggak nyampe mati kayak gitu. Ya kita bicara secara adat. Orang kena borok tidak langsung tiba-tiba mati. Ada proses yang lama. Ini jahatnya begitu kemunafikan sampai dimasukkan ke dalam neraka Fidarkil asfali minan. Nah, apa neraka paling dalam, neraka apa sih? Jahanam sih paling dhuwur. Hah? Tuh, langkah sing ngapal ya senene akeh wong. Urutan-urutan di neraka langkah sing ngapal. Ini bengi dibahas ning iki ampak. Ana hawiyah, ana Nago. dikelingan ya Pancasila. Langkah sing ngapal tadi sudah tingkatan neraka. Ya pokoknya itulah, entah namanya apa, orang munafik berada pada tingkatan paling bawah. Karena begitu bahayanya. Begitu bahayanya. Kalau ada orang kena virus, mesti dikarantina, mesti di tempat khusus. Tidak boleh kemana-mana, nggak boleh membaur dengan orang lain. Isolasi. Harus diisolasi. Orang kena virus itu mesti
Isolasi. Saya baik-baik aja kok, Dok. Kenapa ini? Kamu kena virus. Udah di swab nih hasilnya. Kamu ada virusnya. Udah diisolasi sudah. Nggak boleh membaur dengan orang. Nggak boleh membaur dengan manusia yang lain. Dah, di sini aja dikurung 14 hari. Ya kan dikurung. Mestinya orang munafik tuh, mestinya dikurung, nggak boleh dikasih, nggak boleh dikasih kawan, diisolasi, di sel, mestinya orang munafik. Lah kalau di sini kan bebas-bebas saja kan orang munafik, akhirnya nular, tuh kan. Akhirnya orang pada ketularan virus munafik ya ini karena nggak ada isolasinya sih. Isolasi mandiri. Nggak ada isolasinya. Udah tahu punya sifat munafik ini sih temennya banyak. Ya udah yang Malah menularkan kemunafikan yang lain akhirnya. Makanya kalau di kantor itu orang malas tuh nggak boleh. Santri kok sampai tukang ngibul, malas, nggak boleh tinggal di sini. Sana. Nanti nular sebabnya penyakit kemunafikan itu nanti nular. Bisa diusir. Zaman dulu apalagi zaman dulu bisa diusir. Ada santri tukang ngibul gitu. Tukang bohong bisa diusir. Nggak boleh tinggal di sini. Santri malas nggak boleh tinggal di sini. Penyakit. Nanti penyakit nular ke yang lain-lainnya. Mending kehilangan 1-2 santri daripada yang lain pada ketularan. Virus. Udah kena virus. males. Masya Allah, bahayanya virus. Mesti diisolasi. Kenapa kok sekarang semakin menjadi-jadi banyak orang munafik? Ya karena tambah banyak masanya. Malah ngajak-ngajak orang si munafik dan. Kalau dulu sih diisolasi itu sudah diisolasi. Nggak ikut ro'an, itu aja udah diisolasi kan. Zaman Kanjeng Nabi kan. Wa ala thalathatil ladzina khullifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu apa terusan itu wa dhannu ala anfusihim alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu. Ada 3 orang sahabat tidak ikut. Ya malas-malesan itulah. Ada 3 orang sahabat malas tidak ikut ro'an jihad di Ghazwati Tabuk. Diisolasi itu tuh. Nggak boleh ada temennya. Ada 3 sahabat bermalas-malasan, isolasi. Nggak boleh ada yang berkawan dengan 3 orang itu. Zaman Kanjeng Nabi. Jadi steril, santri yang Kanjeng Nabi ini steril. Santri Nabi itu steril. Kalau yang munafik udah sanalah. Tidak akan membaur ini. Orang munafik sih tidak membaur dengan komunitasnya udah beda. Jadi dibiarin aja. Ini yang santri dekatnya Kanjeng Nabi, santri dekatnya Rasul itu sampai disuruh isolasi. Jangan sampai nular ke santri-santri yang lain. Jangan sampai nular. 3 orang itu kan diisolasi. Wa in somalan senajana puasa sepoman, wa sholalan senajana salat sepoman, wa za'amalan mengira sepoman anahu ing sungguh-sungguh setuhune man. Sungguh-sungguh benar-benar dirinya itu muslimun orang Islam. Meskipun teriak Allahu Akbar. Meskipun teriak Allahu Akbar. Munafik sudah munafik. Ada 3 sifat. 3 sifat tidak bisa ditawar. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun teriak Allahu Akbar, takbir. Meskipun gitu, udah. Nggak bisa ditawar 3 sifat ini. Apa 3 sifat itu? Idza haddatsa. Ing dalam nalikane ngomong sepoman, kadzaba maka goroh sepoman. Kalau bicara ucapannya ngibul, bohong aja. Jujur. Wa idza wa'ada ing dalam nalika janji sepoman akhlafa moko jam karet sepoman. Nulayani Suloyo sepoman. Ya Suloyo jam karet aja, jam karet. Jam 7 ya? Oke, jam 7. Datangnya jam 9. Ya udah akhlafa itu sudah. Ya. Jam karet itulah.
Wa idza tumina lan ing dalem nalika dikasih amanat sapa man, dapat amanat jadi bendahara, khona moko nilep ya. Maka khianat sapa man, ditilepnya amanat itu buat kepentingan sendiri. Buat ditilep sendiri. Wa qala ta'ala sapa Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arbaun utawi papat, man iku utawi sapa wonge. Kunna iku lamun ana sapa arba fihi iku ing dalem man, kana moko ana sapa man iku munafiqon wong munafik. Wa man utawi sapa wonge iku kanat lamun ana fihi iku ing dalem man, khullatun apa siji sifat. Minhuna saking arba. Kalau ada satu di antara empat itu ada pada diri manusia, kana moko ono iku fihi ing daleman khullatun apa siji sifat minan nifaqi saking kemunafikan. Ya kemunafikan itu sendiri bertingkat, bervariasi. Nah, hatta yada'a sampai ninggal sepeman ninggalaken ha ing arba. Ini sifatnya munafik tuh. Apa? Idza haddatsa ing dalam nalika ngomong sepeman kadzaba, maka bohong sepeman. Bicaranya bohong aja, ngawur. Ketika bicaranya ngawur, tidak ada faktanya, tidak ada referensinya. Tidak ada fakta, bukti, tidak ada referensinya. Wa idza wa'ada ing dalam nalika janji sapa man akhlafa maka sulaya sapa man. Wa idza ahada ing dalam nalikane janjian sapa man, ghadara maka khianat sapa man. Wa idza khasama ing dalam nalika tukaran sapa man, no berurusan sapa man, fajara maka lacut sapa man. Urusannya ngamprak kemana-mana. Tidak mau fair play ketika ada satu urusan. Wahada utawi iki hadis yunazzalu iku diarahkan, ditempatkan apa hada? Ditempatkan alaman ing atase wong wa ada kang janji sapa man. Wa huwa hale utawi man ala asmil khulfi. Iku ing atase niat nulayani, niat sulaya, tidak ada niat untuk melaksanakan. Autarkil wafa'iyatu ninggalaken memenuhi min ghairi uzrin saking tanpa uzur. Tidak ada uzur, tidak ada apa, ditinggal begitu aja. Fa amma manana pun utawi wong azama, kang niat sapa man, kang bertekad sapa man, alal wafa'i ing atase memenuhi. Udah niat benar-benar, fa anna nuli nyata lahu kadue man uzurun opo uzur. Mana akan nyegah opo uzur hu ing man. Nyegah minal wafa saking memenuhi, lam yakun moko ora ono sapa maniku munafiqon wong kang munafik. Wa in jara lan senajano terjadi alaihi ngatasi man, terjadi ma opo gambaran, hu akan utawi suratun nifaqi iku gambarane nifaq. Tuh. Meskipun ada alasan, kenapa kamu tidak datang? Kemarin kan kamu udah janji datang jam 9. Saya sakit. Itu saya sakit. Itu tidak salah. Tapi gambarnya sama seperti gambar munafik. Gambarnya sama dengan gambar munafik. Ini paling susah nih, paling susah ya. Sifat keimanan nih begini. Sifat keimanan memang angel ya. Rata-rata kita itu ya punya juga sifat-sifat kemunafikan. Rata-rata kita ya kita mesti ngakui kan, kita tidak merasa suci. Kita sendiri pun ya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang berupa sifat-sifat kemunafikan banyak juga dilakukan. Tapi kalau bisa ya dikurangi, jangan terus-menerus. Ini nih, asal tahu aja. Walakin yang bagi tapi patut ayah tariza, opo yentong jaga diri sepo wong. Min surat ini fakih saking gambar kemunafikan aidon kelawan mani. Palsu, munafik itu palsu, bohong, palsu semua. Kalau sekolah ijazahnya palsu, kalau kerjaannya palsu. Etos kerjanya palsu. Kalau dagangannya palsu. Semua dipalsukan. Kalau ngajar ilmunya ilmu palsu juga. Dia tidak ikut ngaji, tiba-tiba ngajar. Ini kan palsu namanya. Ilmu palsu.
dulu waktu mudanya tidak ngaji, tidak apa, tiba-tiba jadi mubalek, jadi guru, itu kan palsu. Banyak kepalsuan. Tidak resmi. Ilegal logging. Illegal logging, tahunya kita ilegal logging. Ada kayu timpleng, kayu ilegal. Tahu kan kita orang sini paham illegal logging. Karena dulu memang banyak kejadiannya. Illegal logging. Ilegal ilmu pun banyak. Ilegal ilmu banyak. Ilegal dagangan itu banyak. Kama yahtarisu kaya oliya ngadohi, menghindari, jaga diri sapa wong min hakikatihi saking hakikate nifaq. Wala yang bagilan ora patut, tidak sepatutnya, ora pantes ayaj'ala apa yen to ndadiaken sapa wong nafsahu ing awake wong makdzuran ing wong kang diuzuri, wong kang digaweaken alasan min ghairi daruratin saking tanpa desekan hajizatin kang menghalangi. Faqad ruwiya temen diriwayatkan apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana. Jadi orang iman itu tanggung jawabnya tinggi. Sifat keimanan itu orang yang tanggung jawab. Sifat keimanan itu orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau orang tidak tanggung jawab, tidak punya iman itu, meskipun dia sholat, meskipun puasa, meskipun teriak-teriak Allahu Akbar. Meskipun dia tidak bersyariat kayak orang Jepang, tidak bersyariat, tapi tanggung jawabnya tinggi. Itu ada benih-benih keimanan, ada benih-benih keimanan. Kita tidak tahu apakah benih itu akan tumbuh menjadi bentuk iman Islam atau tidak, wallahu a'lam. Ya kan kita nggak tahu, tapi benih-benih itu ada. Bisa jadi sebelum dia mati, sebelum orang-orang yang punya benih iman itu mati, bisa jadi tumbuh. Dia bersyahadat, bisa. Mati husnul khotimah, su'ul khotimah itu kan misteri. Bisanya matinya orang itu husnul khotimah kalau dia punya benih-benih keimanan. Kalau punya benih-benih keimanan. Bisanya orang su'ul khotimah itu kan akibat punya benih-benih kekufuran. Tumbuhnya kapan? Berkembangnya kapan? Wallahu a'lam. Bisa jadi ketika menjelang mati, benih-benih kekufuran itu tumbuh lebat. Matilah dia keadaan su'ul khotimah. Ini asal tahu aja. Betapa Kanjeng Nabi itu orang yang sangat bertanggung jawab. Karena iku ono sapa Kanjeng Nabi wa ada iku janji sapa Kanjeng Nabi Abul Haitham bin Taihan khadiman hale dadi khadim. Fa'atanu li teko sapa Kanjeng Nabi bisalah saten kelawan wong telu minasabi saking tawanan perang. Fa'ata nuli maringaken, ya, Kanjeng Nabi menjanjikan Abul Haitham ini 3 orang tawanan buat Abul Haitham. Buat kamu nanti 3 orang tawanan. Fa'akta nuli maringi memberi sapa Kanjeng Nabi itsnaini ing 2 orang tawanan. Dikasih 2 orang aja. Buat ikut membantu-bantu Abul Haitham. 2 orang tawanan, 3 orang itu buat ikut membantu-bantu Abul Haitham. Baru dikasih 2, masih tersisa 1. Wa baqiyalan masih tersisa wahidun sapa wong siji. Tiba-tiba fa'atat nuli teko Fatimah tu sapa Sayyidah Fatimah. Putri beliau radhiyallahu anha. Tatlubu hale meminta sapa Fatimah minhu saking Kanjeng Nabi khadiman ing seorang khadim pelayan. Nyuwun ning bapane kene. Wah, sedure anake kiai dari Sayyidah Fatimah, Masya Allah. Meskipun putri Kanjeng Nabi kudu wong gaya.
bukan orang gaya, bukan orang yang menor, bukan orang yang gemrembyong. Sayyidah Fatimah anaknya siapa? Anaknya Kiai sana. Bukan anaknya Kiai. Kalau Sayyidah Fatimah seduwure Kiai, seduwur-duwurnya Iya. anaknya Kanjeng Nabi. Khodim saja nggak punya. Kalau sekarang kan Kiai khodimnya banyak sekali. Aduh, iya ya. Nggak punya khodim sama sekali sehingga beliau minta kepada ayahnya, punten Sibah, kula nyuwun disukani khodim setunggal mawon. Kanggo buat ikut bantu-bantu di rumah. Wa taqulu ngucap sapa Sayyidah Fatimah, ala taro ana ta mboten ningali sapa panjenengan iki bah kula niki. Lho kula niki kerja keras tuh, Masya Allah. Sayyidah Fatimah sampai segitunya. Athara raha ing bekas gilingan tepung tuh, menggiling kan dulu mutar-mutar. Iya. No, manual pakai tangan sampai kapalan tangannya Sayyidah Fatimah, boro-boro alus. Boro-boro alus tangannya tuh sampai Masya Allah, sampai pada lecet-lecet. Saking kerja kerasnya Sayyidah Fatimah. Anaknya siapa? Fadzakara nuli nutur sapa Kanjeng Nabi mau'idahu ing janjié Kanjeng Nabi li Abil Haitsami, maring Abil Haitsam. Faja'ala nuli tumandang sapa Kanjeng Nabi yaqulu iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawe kaifa hale kaya apa bimau'idi kelawan janji ingsun li Abil Haitsami, maring Abil Haitsam. Bukan karena saya itu tidak kasihan kepada kamu nak, lamun zaman kiyen. Anu nak dudu si kita kubli melas ning sira. Saya pun kasihan delengaken sira ku Masya Allah. Suami Sayyidah Fatimah kan Sayyidina Ali. Bukan orang tipikal pengusaha yang perlu dewek ekonominya. Kita tahu sendirilah bagaimana ekonominya Sayyidina Ali, keluarganya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah kayak apa kan? Wah ya golongan kita sih kaya raya sudah. Masya Allah, sekedar umum dengan masyarakat aja tidak. Benar-benar prihatin sebenarnya sih, prihatin. Delengaken melihat keluarga Sayyidah Fatimah tuh Masya Allah, nggak tega. Semono segitu anaknya Kanjeng Nabi. Ya itu. Kalau golongan kita kan makan ya masih normal aja, sehari 2-3 kali masih. Kalau Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, nggak ada begitu mewah-mewahan gitu, nggak ada mewah-mewahan, ganjen-ganjenan, emas yang melingkar di gelang nggak ada. Sampai pembantu khodim aja nggak punya, minta satu. Dikasihkan? Enggak dikasihkan. Saya udah kadung janji dengan Abul Haitham, malah memprioritaskan orang lain. Kanjeng Nabinya sendiri memprioritaskan. Saya tanggung jawab. Saya udah bilang kepada Abul Haitham, ngasih dia 3 orang buat melayani dia. Sampai anaknya sendiri pun nanti aja. Padahal lebih layak kondisi anaknya. Kalau mau hitung-hitungan, ini saking tanggung jawabnya Kanjeng. Fa'athara nuli memprioritaskan sapa Kanjeng Nabi hu ing Abul Haitham bihi kelawan khodim ala Fatimah ing atase Sayyidah Fatimah. Terus gimana? Sayyidah Fatimahnya ya sudah, kalau sudah begitu tidak menuntut. Sudah memang sepatutnya memenuhi janji. Tidak ganjen. Tidak ganjen, tidak aleman. 5 krana alasan kana kang ono apa ma iku qad sabaka wis dingin apa ma min mau'idihi bayane janji Kanjeng Nabi mahut lahu maring Abul Haitham ma'a annaha ing dalam sertane setuhune Sayyidah Fatimah tudiru iku ngubengaken sapa Sayyidah Fatimah ngubengaken arraha ing gilingan biadiha kelawan astone Sayyidah Fatimah al ad-dhaifati kang lemah tuh,
tenaganya perempuan kan, seberapa kuatnya. Ini tanggung jawab, mental tanggung jawabnya Rasulullah. Betapa keadaan keluarga Ahlul Baitnya Rasul itu, bagaimana keadaannya kan. Begitu sederhananya, bahkan bisa jadi gambaran macam itu berada di bawah garis rata-rata ekonomi masyarakat. Berada di bawah garis rata-rata ekonomi masyarakat. Kok sampai dituduh oleh orang orientalis bahwa Rasulullah itu memperkaya diri? Memperkaya dari mananya? Kehidupan sampai gitu segitunya kok. Walaqad kana sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab.